Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada. Nggak bosan-bosan ya memberikan informasi seputaran tentang PPDB di tahun 2024 ini untuk wilayah DKI Jakarta. Masih pakai DKI apa enggak sih? Suka ketukar-tukar apa DKJ aja? Daerah khusus Jakarta ya. Untuk teman-teman yang warga sekolah berada di Jakarta ya, masih nggak pernah bosan-bosan, bakal kita kasih terus informasi ini sampai PPDB-nya selesai, bahkan sampai setelah PPDB kita akan evaluasi gitu ya. Kita berikan masukan-masukan agar PPDB di tahun berikutnya itu bisa lebih baik lagi. Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasi pembagian zonasi loh ya. Loh, ini bagaimana Mas Eka pembagian zonasinya? Ya, salah satu jalur PPDB itu kan ada jalur zonasi. Tapi kalian harus tahu terlebih dahulu ya. Di video sebelumnya itu Mas Eka sudah membahas zona 1, zona 2, zona 3. Di SD itu hanya 2 zona ya. Di tahun ini ya, mengejutkan banget dong. Nah, di yang SMP, SMA itu 3 tetap zonanya, zona 1, zona 2, dan zona 3. Lalu pembagian zona ini bisa dilihat di mana Mas Eka? Sebenarnya bisa dilihat melalui akun kalian pada saat nanti pemilihan jalur zonasi. Nah, permasalahannya kalau kalian melihatnya di jalur zonasi tersebut, ya baru begitu dibuka terus kalian baru lihat, kalian tidak punya persiapan. Oleh sebab itu, Mas Eka berikan informasi nih untuk jalur zonasi ya, jenjang SD, SMP, dan SMA. SMK nggak ada, SMK nggak ada zonasi ya. Jadi pembagiannya bisa dilihat di mana. Nah, nanti Mas Eka akan kasih paparannya agar para warga sekolah bisa mengetahui, bisa ngecek sendiri langsung. Kira-kira sekolah yang saya tuju itu zonanya zona berapa ya? Zona 1 atau zona 2 ya untuk yang di SD? Terus zona 1 atau zona 2 atau zona 3 ya? Atau justru saya nggak masuk zona-zona mana-mana nih? Ya, jadi nanti para warga sekolah bisa lihat di paparan yang akan Mas Eka sampaikan nanti. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja yuk kita bahas kira-kira pembagian zonanya, kalian masuk zona berapa? Berikut paparannya. Oke, para warga sekolah, kali ini kita akan melihat pembagian zonasi. Ya, inilah yang ditunggu-tunggu oleh para warga sekolah untuk melihat zonasi. Karena di jalur zonasi ini cukup lumayan besar. SD itu 72% atau 73 ya, masih kalau lupa. SMP dan SMA itu 50% ya dari total daya tampung ya. Jadi lumayan cukup banyak. Kalau misalkan daya tampungnya 200 ya, 50%-nya berarti 100 orang atau calon peserta didik itu diambil dari jalur zonasi. Ya, begitu juga dengan yang SD. Berarti kalau misalkan jumlahnya 172 orang itu diambil dari jalur zonasi. Ini cukup banyak banget. Dan untuk para warga sekolah itu wajib tahu zonanya ada di zona berapa. Cara melihatnya sebenarnya ini bisa dilihat ketika nanti para warga sekolah sudah mulai masuk di jalur zonasinya ya, di seleksi jalur zonasi, dipilih sekolah, nanti list nama-nama sekolah yang muncul tersebutlah yang bisa dipilih sesuai dengan zonanya. Cuma kan kalau nungguin jadwal seleksinya, para warga sekolah tidak bisa mengatur strateginya ya. Tidak tahu wah ini sekolah ini jalur zona 1 atau zona 2 ya gitu kan, main pilih aja gitu kan. Ternyata kalah ya, karena tidak mengetahui terlebih dahulu. Nah, di sini Mas Eka akan coba untuk membagikan ya peta zonasinya dari zona 1, 2 untuk SD, terus di SMP itu zona 1 dan zona 2 serta zona 3, SMP dan SMA ya. SMK tidak ada zonasi. Nah, untuk melihat jalur zonasi, nanti para warga sekolah itu masuk ke jalur zona ya, baik itu SD, SMP maupun SMA, itu lihat di sini ya, diklik di jalur zonanya, diklik kemudian daftar, masukkan usernya, kemudian login ya. Itu nanti bisa akan dilihat ketika jadwal jalur zonasinya sudah dibuka. Nah, untuk para warga sekolah nanti ini linknya Mas Eka akan kasih ya. Karena kalau nungguin proses di PPDB kan para warga sekolah nanti bingung, lama ya nunggunya. Ya kalau mau nunggu di itu ya silakan aja pas pada saat mau seleksi nggak apa-apa ya. Kalau yang mau tahu duluan ya nggak apa-apa ini ya. Ini linknya nanti Mas Eka lampirkan di deskripsi. Kita akan bahas di SD terlebih dahulu ya. Nah, di sini sudah ada pembagian zonanya. Nah ya, ini ada 2 tahap pertama dan zona tahap kedua ya. Jadi zona yang tahap pertama di sini ya, daftar zona sekolah negeri. Ya, di sini ada yang namanya nih, zona prioritas pertama atas ya. Kemudian di situ berdasarkan dari RT, RW, kelurahan dan kecamatan. Karena kan kalau zona pertamanya itu berdasarkan dari RT dan RW ya. 1 RT dan 1 RW. 1 RT kalau tidak salah, 1 RT dengan sekolahan gitu ya. Nah,
ini masuk di zona pertama. Jadi yang mau masuk ke SDN Cideng 02, contoh ya seperti itu, maka dia harus satu RT ya. RT 15 dan RW 2 dia baru masuk zona pertama. Berarti yang RT 15 dan RW 2 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir, maka dia masuk di dalam zona prioritas 1. Sementara yang di luar itu ya, yang satu kelurahan atau satu kecamatan nih, Kelurahan Cideng, Petojo Selatan, Duripulo, Jatipulo, Tomang, Petojo Utara, terus kecamatannya Gambir, Palmera, Grogol, Petamburan, Gambir, itu masuk ke dalam zona prioritas kedua ya. Begitu juga dengan sekolah yang lain. Kita coba cari, nanti para warga sekolah tinggal cari aja. Misalkan mau cari Lubang Buaya, contoh ya. Nah di sini ada nih. Ini nama kelurahan ya. Kita cari nama SD-nya aja. SDN Lubang Buaya. Nah, bisa kelihatan di sini. Para warga sekolah nanti tinggal dicek ya. SDN Lubang Buaya berapa yang mau dicari? Oh, saya mau Lubang Buaya 01, Mas Eka. Maka di sini akan terlihat Lubang Buaya 1, RT 10 RW 1, Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung, dia masuk dalam zona 1. Wah, saya RT-nya RT 11, RW-nya RW 1 lagi Mas Eka. Ya berarti kecamatannya kelurahannya Lubang Buaya nih Mas Eka, kecamatannya Cipayung, berarti masuk ke dalam zona 2 ya. Begitu seterusnya dilihat ya. Saya mau cari coba Mas Eka SDN Kamal misalnya. Kamal. Nah, Kamal Muara 01. Wah, berarti RT 7 RW 1 dia masuk di dalam zona 1 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan. Kemudian yang masuk ke dalam zona 2 di situ ada Cengkareng Timur. Nah, itu kan Kalideres, Tegal Alur tuh masuk daerah Kamal 01 tuh ya. Walaupun dia dari Jakarta Barat, ini kan Jakarta Utara ya kalau tidak salah ya. Ya Penjaringan. Jakarta Utara. Nah, di sini ada Tegal Alur, Jakarta Barat bisa ya karena berarsiran dekat ya. Jadi nggak semena-mena, wah lu orang barat, gua orang timur, gua orang utara, lu nggak bisa lu main di barat, main di utara. Enggak, dilihat dulu dia berdekatan atau tidak, berarsiran atau tidak. Kalau berarsiran maka dia bisa masuk zonanya ya. Seperti ini ya, ini Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat, tapi bisa masuk di Kamal Muara. Kamal Muara ini kalau tidak salah Jakarta Utara ya, Penjaringan tuh ya. Atau kita lihat lagi sekolah yang berarsiran, coba Cinere ya, ada nggak Cinere? Oh nggak ada. Yang di Jakarta Selatan itu yang berarsiran itu apa ya? Fatmawati ada nggak? Coba Fatmawati SD Negeri, oh Pondok Labu ya, Pondok Labu ya. Oh Pondok Labu sini Cilandak semua, Kebayoran Lama. Yang perbatasan dengan ini apa? Cilincing, coba Cilincing ya, SDN Cilincing Legua. Nah, di sini biasanya ada perbatasan-perbatasan yang berbatasan dengan Jakarta Timur ya. Itu biasanya berdekatan dengan Jakarta Timur, utara sama timur. Nah, itu perbatasan-perbatasan seperti itu biasanya masuk tuh ya. Cakung itu utara ya, kalau tidak Cakung itu masuknya ke timur ya. Ya cari pokoknya sekolah-sekolah yang berbatasan seperti itu nanti akan ada arsirannya ya. Tahu di sini Taman Sari deh, coba Taman Sari. Ada nggak Taman Sari? Taman Sari gitu ya. Wah, ini diceknya susah banget lagi. Oke ya. Udah susah diceknya. Ya jadi nanti perbatasannya seperti itu ya. Ini untuk yang SD. Begitu juga untuk yang SMP ya. SMP demikian. Nanti para warga sekolah, kalau di SD kan tadi kan hanya zona 1 dan zona kedua aja ya, prioritas 1 dan prioritas kedua. Zona satunya itu berdasarkan RT dan RT RW-nya. Kemudian kalau prioritas kedua itu berdasarkan kelurahan atau kecamatannya ya. Jadi walaupun dia beda kecamatan ya, kalau dia berdekatan masih bisa karena bunyinya kalau tidak salah satu kelurahan atau satu kecamatan yang berdekatan ya, itu bisa. Kalau tidak salah tuh bunyinya seperti itu. Begitu juga dengan zona yang di SMP. Nah, ini zona di SMP juga sama. Nanti para warga sekolah tinggal cari aja nama sekolahnya apa, misalkan 159, Mas Eka mau cari SMP 159 ada nggak? Ada ya. Nah di sini SMP 159. Nah ini zona prioritas satunya itu masuk pertama RT 1 RW 5 tuh, ini RW 5 RW 5 RW 5 RW 10 RW 1 tuh ya, RW 3. Nah ini RT-nya semua 1 2 3 4 5 7 8 9 9 terus ya. Ini pokoknya kalau alamatnya sesuai ini maka dia masuk zona 1. Nah, terus
Yang zona 2-nya dia dilihat nih ya, RW 1, RT-nya RT 11. Nah, tuh RT 11, RT 11, RT 11 dilihat semua ya. Ini kan dari sini ya. Nih, Mas Eka coba blok deh. Nah, kelihatan ya. Karena ininya nggak bisa dipakai nih tulisan-tulisannya ya. Nah, di sini ya. Ini grogol Petamburan tuh. Ini udah beda kecamatan tapi bisa masuk karena dia berarsiran ya. Tambora. Nah, tuh grogol Petamburan ya. Atau kita coba cari di SMP 32. Ada nggak 32? Nah, ada 32. Nah, ini lebih asik lagi nih karena ini nanti berarsiran semua nih kayaknya nih. Taman Sari, Tambora. Oh, ini Jakarta Barat. Nah, di sini kan zona 3-nya itu ada dari Penjaringan tuh. Kelurahan Pejagalan, Kelurahan Penjaringan, Kelurahan Pluit itu masuk dalam zona 3 untuk SMP 32 ya. Jadi teman-teman yang dari Pejagalan, Penjaringan, Pluit, pokoknya Kecamatan Penjaringan mau masuk 32, dia adanya di zona 3. Terus coba kita cari 192. Ada nggak? SMP 192. Oh, nggak ada kayaknya ya. SMP 167. SMP Negeri 192. Nah, ada 192. Nah, di sini ya. Ini Jakarta Timur Cipayung. Nah, ini cukup lumayan banyak zona 1-nya. Berarti di sini sesuaikan alamatnya. Kalau sudah sesuai dengan ini berarti dia masuk zona 1. Kalau tidak sesuai lihat di zona 2-nya. Kalau tidak sesuai juga lihat di zona 3-nya, pasti masuk di salah satunya. Seperti itu ya. Begitu juga dengan untuk yang jenjang SMA. Ya, di jenjang SMA kita coba cari SMA Negeri 8 ya. Jakarta Selatan ya, Bukit Duri ya, Tebet. Nah, Mas Eka tuh Tebet suka ketuker-tuker ya. Tebet itu disangka Mas Eka timur padahal dia selatan ya. Di sini masuk Kampung Melayu, Jatinegara kalau tidak salah dia masuknya ke Jakarta Timur ya. Apa selatan? Timur ya Jatinegara tuh ya. Nah, ini Bukit Duri, Tebet. Padahal di sini timur tapi di sini selatan tuh ya. Bisa masuk ya karena berdekatan walaupun dia di sini Jakarta bener ya, Jatinegara itu Jakarta Selatan kan ya. Timur. Walaupun dia sekolahnya di selatan, tapi anak timur bisa masuk nih dari Kampung Melayu tuh. Dia zona 1 malah ya. Karena berdekatan. Nah, ini yang masuk zona 1 di semua di sini. Terus yang di sini masuk zona 2 nih ya. Jatinegara, Tebet, dari sini Matraman, terus Setiabudi, Tebet, nah Menteng. Menteng itu Jakarta Pusat, tapi bisa masuk ke selatan ya. Walaupun dia berada di zona 3 bisa masuk. Tapi kan kalah Mas Eka. Ya belum tentu. Takutnya nanti yang di zona 1 ini ternyata calon peserta didiknya tidak sebanyak yang ada di zona 3. Kan bisa jadi, atau sekolah-sekolah yang letaknya di pusat perniagaan. Contohnya kayak 19, SMA Negeri 19 ya. 19 itu coba kita cari Negeri 19. SMA Negeri 19 itu adanya di perniagaan. Nah, tuh zona 1-nya nggak ada kan? Jadi ini tuh kalau tidak salah letaknya di Pasar Pagi ya, teman-teman ya, para warga sekolah. Di zona 1-nya nggak ada ya, karena apa? Pertokoan semua, pusat niaga semua. Maka yang ada di zona 2 ya, dia punya kesempatan. Zona 3-nya juga nggak ada tuh ya. Jadi ini silakan nih para warga sekolah yang berada di zona 2. Jadi nggak selamanya, wah saya zona 2 pasti kalah. Enggak, dilihat dulu letak sekolahnya dan letak penduduknya. Kalau wilayah tersebut adalah wilayah perniagaan, maka besar kemungkinan para warga sekolah bisa masuk. Karena ini zona 1-nya itu nggak ada penduduk. Semuanya pusat niaga, toko. Toko-toko semua yang kosong, kagak ada penduduknya ya. Siapa yang mau daftar? Yang daftar ya otomatis dari warga zona 2 ya. Di sini zona 3-nya juga nggak ada tuh ya. Di sini cuma ada zona prioritas keduanya aja, 3-nya nggak ada. Itu para warga sekolah ya. Nah, untuk yang SD uniknya, kalau tadi kita membahas tentang di zona 1 dan 2, terus nanti kita akan lihat di tahap kedua ya. Jadi tahap kedua itu untuk di SD itu tidak menggunakan zona. Kalau tidak salah dia semua sekolah bisa. Kita lihat ya tahap 2. Ini kan tahap pertama ya, tahap kedua. Nah, di sini tahap kedua. Jadi sekolah seluruh di negeri itu. Ini jelas banget nih, digedein sengaja ya. Seluruh SD negeri di Provinsi DKI Jakarta tuh. Berarti semuanya ya masuk. Tanpa dilihat kelurahan, kecamatannya masuk semua. Misalkan di sini SDN Kamal 01 ya. Wah, masuk ya walaupun dia tinggal di Cengkareng di mana, silakan bebas masuk ya. Di sini ada nih perkotanya itu ya.
Kota Administrasi Jakarta Pusat, terus Utara, ya seluruh SD negeri di Provinsi DKI Jakarta tuh ya. Jadi bebas ya. Jadi kalau misalkan mau nunggu tahap 2 silakan, tapi kan konsekuensinya di tahap kedua ini adalah kalau masih ada bangku kosong. Kalau bangkunya sudah penuh semua, ya udah nggak akan bisa masuk di sini gitu para warga sekolah ya. Jadi itu tadi jenjang-jenjangnya. Untuk link ininya nanti Mas Eka akan lampirkan di deskripsi ya. Jadi para warga sekolah bisa ngecek sendiri. Gampang kok ngeceknya. Kayak tadi begitu dibuka seperti ini, mau cari sekolah apa, ini tinggal ditekan aja Ctrl F ya. Dicari di sini, kemudian pilih aja namanya SDN, misalkan Penjaringan. Nah, Penjaringan berapa yang mau kita cari? Misalkan Penjaringan 06. Berarti di sini cari Penjaringan 06. Nah, maka ketemu. Wah, berarti zona prioritas pertamanya RT 6 ya, RW 16 Penjaringan nih. Terus zona keduanya, wah udah berarti Kelurahan Pejagalan. Ya semua RT dan RW di Pejagalan itu bisa daftar di sini gitu ya. Cuma dia masuk prioritas ketiga, otomatis nanti akan kalah dengan prioritas yang pertama. Terus mau cari juga misalkan SDN Ciracas ya, Ciracas berapa yang mau dicari? Ya, wow di Ciracas 14 ya, ada nggak? Oh ada nih Ciracas 14 ya. Jalan Poncol Gang Asem ya udah nih, berarti zona satunya RT 6 RW 9 Ciracas, terus zona 2-nya di Ciracas Susukan Rambutan, kecamatannya Ciracas gitu. Atau mau cari lagi nih ya kan, daerah Jakarta Selatan Selatan Cilandak contoh ya. Ada nggak Cilandak? Oh nggak ada. Ini aja apa namanya, Selatan Pancoran ya. Pancoran 0 berapa? 01. Enggak ada nama Pancoran juga. Wah, ada Pancoran. Ada Pancoran. Masa nggak ada sih Pancoran? 01. Oh iya beneran nggak ada. Ada lah, masa nggak ada sih? Ya pokoknya itulah, nanti dicari di sini ya oleh para warga sekolah. Mau cari tanah abang misalnya, tanah tinggi, ya boleh cari di sini ya. Cari aja di sini. Nanti para warga sekolah tinggal di searching aja atau dicari di sini kotaknya. Tekan Ctrl F ya, terus dicari. Begitu juga dengan menggunakan handphone juga sama ya. Ini udah Mas Eka bagi-bagi seperti ini agar para warga sekolah nggak repot nantinya, bingung nyari. Kan kalau yang SD itu banyak. Nah, tadi kan bayangin tuh SD itu sampai 186 halaman ya. Kalau SMP itu hanya berapa tadi? Hanya 100, terus yang SMA itu hanya 67 halaman. Jadi kalau digabung semua pusing banyak, makanya ini dibagi. Silakan nanti download di kolom deskripsinya Mas Eka lampirkan. Ya jadi seperti itu para warga sekolah ya. Udah tahu ya sekarang ya. Jadi para warga sekolah bisa download sendiri ya. Sebenarnya itu dari aturan dari keputusan kepala dinas ya, tapi sudah Mas Eka bagi per zona. Bukan per zona, per jenjang, sehingga para warga sekolah lebih mudah lagi. Yang SD itu memang banyak banget SD, karena ada sekitaran ribuan sekolah di SD itu, sementara SMP dan SMA itu kalau tidak salah tidak lebih dari 300, dan SMA juga sangat dikit gitu, sehingga SMP dan SMA itu lebih dikit untuk dilihat. Kalau yang SD itu memang mumet banyak banget, makanya nanti para warga sekolah cari satu-satu terlebih dahulu, atau cari nama sekolahnya, kira-kira yang mau dituju sekolah mana itu dicari, terus dilihat ada nggak untuk yang SD ya, ada nggak zona satunya, masuk nggak di dalam zona satu tersebut, atau justru masuk di zona 2. Yang SMP dan SMA juga demikian. Kira-kira masuk zona 1, 2, atau 3 ya di tempat sekolah yang ingin dituju. Hal ini sangat penting banget untuk para warga sekolah. Karena apa? Nanti para warga sekolah akan mengetahui, oh saya masuk zona 2, maka strategi ini yang akan saya gunakan. Oh saya masuk zona 3, maka strategi ini yang akan saya gunakan. Saya zona 1, nggak usah pakai strategi, langsung hajar kalau zona 1. Jadi seperti itu para warga sekolah, informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya, agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.